Soal nomor 6. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Apa yang dilakukan Jokowi untuk mendukung upaya peningkatan daya saing Indonesia? A. Meningkatkan ekonomi daerah-daerah terpencil. B. Melakukan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. C. Mempersiapkan kapal khusus penumpang antar provinsi. D. Meningkatkan biaya transportasi umum. E. Memperhatikan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah terpencil. Soal ini adalah soal untuk menyimpulkan isi tersirat teks non-sastra. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membaca teks dengan cermat. Hal yang perlu diperhatikan adalah membaca pertanyaan, kemudian mencari jawaban dengan membaca teks. Jawaban tersebut dapat kita temukan dengan memahami isi teks. Teks tersebut menjelaskan upaya yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk mendukung upaya peningkatan daya saing Indonesia, Jokowi memperhatikan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah terpencil. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 7. Bacalah kedua teks berikut dengan cermat. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 diawali apa, sedangkan teks 2 diawali di mana? B. Teks 1 diawali apa, sedangkan teks 2 diawali siapa? C. Teks 1 diawali kapan, sedangkan teks 2 diawali apa? D. Teks 1 diawali mengapa, sedangkan teks 2 diawali kapan? E. Teks 1 diawali bagaimana, sedangkan teks 2 diawali kapan? Soal ini adalah soal untuk membandingkan isi, pola penyajian, dan bahasa teks. Untuk menentukan perbedaan pola penyajian kedua teks, kita harus memperhatikan pokok-pokok teks yang terdapat dalam berita yang dikenal dengan 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk menemukan pokok-pokok tersebut, kita harus membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah teks 1 diawali apa, sedangkan teks 2 diawali siapa. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8. Bacalah kedua teks berikut dengan cermat. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah A. Presiden Jokowi sudah meletakkan batu pertama megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. B. Peletakan batu pertama megaproyek oleh Presiden dilakukan di Cikalongwetan, Bandung Barat.
C. Pembangunan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terkendala perizinan. D. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada 21 Januari 2016 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. E. Dibutuhkan waktu paling tidak 14 hari untuk menyelesaikan masalah perizinan. Soal ini adalah soal untuk menyimpulkan persamaan isi teks. Untuk menyimpulkan persamaan isi kedua teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan dengan cermat dan mencari kesamaan yang dibahas dalam kedua teks tersebut. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah pembangunan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terkendala perizinan. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 9. Bacalah kedua teks berikut dengan cermat. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 bahasa baku dan istilah asing. Teks 2 bahasa tidak baku dan kata serapan. B. Teks 1 bahasa baku dan lugas. Teks 2 istilah asing dan sulit dipahami. C. Teks 1 bahasa tidak baku dan kata serapan. Teks 2 bahasa baku dan kata serapan. D. Teks 1 bahasa tidak baku dan istilah asing. Teks 2 bahasa baku dan kata serapan. E. Teks 1 kata serapan dan sulit dipahami. Teks 2 istilah asing dan mudah dipahami. Soal ini adalah soal untuk membandingkan penggunaan bahasa dan pola penyajian beberapa jenis teks. Menentukan perbedaan penggunaan bahasa kedua teks dapat dilihat dari penggunaan kata baku atau tidak baku, kata serapan, kata kiasan, dan istilah asing. Kita harus membaca dan memperhatikan dengan cermat kata-kata yang digunakan dalam paragraf tersebut. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah teks 1 menggunakan kata baku dan istilah asing, sedangkan teks 2 menggunakan kata tidak baku dan kata serapan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 10. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Komentar yang tepat terhadap isi paragraf tersebut adalah A. Semua calon kepala desa saling menunjukkan visi dan misinya di depan warga desa Sukamaju. B. Semua calon kepala desa bersaing dengan cara sehat sehingga tidak menimbulkan perselisihan. C. Visi dan misi yang disampaikan calon kepala desa dapat menarik semua warga untuk memilih. D. Visi dan misi jangan hanya diucapkan saja, tetapi juga dilaksanakan saat menjadi kepala desa. E. Pemilihan kepala desa Sukamaju diselenggarakan secara terbuka dan adil. Soal ini adalah soal untuk mengomentari isi teks. Komentar dapat berupa kritik, sanggahan, atau persetujuan. Memberikan komentar yang tepat terhadap isi teks harus memperhatikan isi teks dan topik yang dibahas. Berikan komentar yang objektif dan dapat disertai alasan sebagai pendukung komentar tersebut.
Komentar yang tepat terhadap isi paragraf tersebut adalah visi dan misi jangan hanya diucapkan saja, tetapi juga dilaksanakan saat menjadi kepala desa. Jadi jawaban yang benar adalah D.